Masih di Selamat Siang Indonesia, curah hujan tinggi sebabkan banjir di berbagai daerah. Bahkan di Kudus, Jawa Tengah, banjir bandang sebabkan 2 rumah warga roboh. Sementara di Tangerang, Banten, sebuah pabrik korek api terbakar. Selengkapnya di News Flash. Sebuah pabrik produsen korek api di kawasan industri Laksana Business Park Paku Haji, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar Selasa sore. Kencangnya angin serta banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan sehingga meluas dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik korek api tersebut. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian kebakaran, para pekerja sudah pulang. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik terekamnya banjir bandang di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Arus deras banjir bandang masuk ke pemukiman warga. Banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur desa selama kurang lebih 1 jam. Akibatkan sungai meluap karena tidak bisa menampung derasnya air hujan dan kiriman air gunung. Puluhan rumah terkena dampak banjir bandang tersebut dan 2 diantaranya roboh terseret derasnya arus banjir. Salah satu yang berdampak parah adalah rumah milik Siti Munawaroh yang rumah bagian dapur hancur rata dengan tanah diterjang air banjir. Hingga kini petugas masih mendata rumah-rumah yang terdampak dari banjir bandang tersebut. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm merendam ratusan rumah warga di Perum Pratama Permai di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat. Selain rumah, banjir juga merendam akses jalan hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cilamaya yang tak kuat menahan debit air besar dari bendungan Barukbuk. Sebagian warga yang rumahnya terendam mulai mengungsi ke tempat lebih tinggi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Banjir masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 4 sore. Banjir diprediksi masih akan terjadi kembali seiring tingginya intensitas hujan di wilayah Karawang. Ini pater, keluar! Ini pater, pater! Inilah video amatir warga di sekitar Bandara Bilogai, Intan Jaya. Seorang pastor berusaha menyelamatkan karyawan serta warga yang tinggal di sekitar bandara dari amukan kelompok kriminal bersenjata. Kontak senjata KKB dengan aparat TNI Polri pun pecah. Warga di sekitar lokasi langsung bersembunyi menyelamatkan diri. Dari data kepolisian daerah Papua, kontak senjata aparat TNI Polri dengan KKB telah terjadi selama 3 hari sejak Jumat lalu hingga Minggu. Minggu kemarin terjadi kontak tembak dengan KKB yang menyerang pos TNI dan pos Brimob serta membakar fasilitas bandara. Bandara Bilorai Intan Jaya ditutup sementara akibat gangguan dari KKB. Sementara pasukan TNI Polri disiagakan di sekitar Bandara Intan Jaya. Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan kerja di Glasgow, Skotlandia Senin kemarin. Pada KTT COP26, Presiden menekankan pembahasan pada investasi di bidang ekonomi hijau. Di sektor energi, Indonesia membuka peluang investasi untuk mengalihkan pembangkit listrik batu bara dan menggantikannya dengan energi terbarukan. Indonesia akan mengalihkan pembangkit batu bara dengan energi terbarukan pada tahun 2040 dengan catatan terdapat kerjasama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.